lebih banyak orang yang kemudian menghujat Tuhan Allah. Seluruh nasib burukku dikendalikan, didalami oleh Allah. Itu yang terjadi. Maka saudaraku yang kekasih, lihat, tengok diri sendiri. Apakah Anda merupakan manusia-manusia yang menghujat Tuhan Allah? Maka itu sudah awal pertama kerja untuk iblis. Bisa saja saudara malah diperpanjang oleh iblis, nggak disikat. Tapi begitu saudara berbalik, sikat. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada episode yang cukup seram, yakni menghindari kematian dini. Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum membahas kata dan kalimat. Saudara dengarkan baik-baik. Tiada lebih indah melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalannya. Bahkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, oh, Itu terlebih dari semua. ku melayani Yesus, oh, Itu terlebih dari semua. Itu terlebih dari semua. tentu di dalam kehidupan kita. Dan sekarang ini mudah sekali mendengar tentang apa yang disebut sebagai kematian dini. Apa itu, Pak? Kematian dini yang dimaksud adalah kematian yang bukan disebabkan oleh kehendak Allah langsung. Kehendak Allah ada yang langsung tertuju pada seseorang, ya. Kehendak Allah ada yang diumumkan dalam arti hukum Allah, hukum alam.
Tetapi ini diakibatkan oleh pembunuhan atau kematian yang disebabkan oleh kutuk. Hutang maut yang dimiliki oleh si manusia. Di mana-mana ada terjadi bunuh diri, orang dibunuh, anak, balita mati muda, keguguran, dan sejenisnya. Tentu bukan Allah yang membuat demikian. Walaupun banyak orang salah mengerti, Allah bukan kejam seperti itu. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Pak yang terjadi dengan mati karena tsunami dan segala macam alam? Ada yang disebut hukum sebab akibat. Ya, saudaraku yang kekasih, setiap manusia memiliki apa yang disebut sebagai kutuk dan hutang maut atau dosa keturunan. Maka Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 kita tengok dulu. Iblis berhak membunuh manusia. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Yes. Lanjut. Dan kepada mereka diberikan kuasa. Kepada mereka diberikan kuasa. Atas seperempat dari bumi. Atas seperempat dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang. Membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dengan kelaparan. Dan sampar. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yes. Jelas saudaraku yang kekasih. Jadi iblis punya hak untuk memasukkan manusia. Khususnya ada yang disebut sebagai hutang maut. Dosa keturunan. Bapak, anak kecil bayi gak punya dosa. Yes. Dosa yang dilakukannya nggak punya, betul. Tetapi yang disebut sebagai hutang maut, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, yang disebut sebagai hutang maut dimiliki setiap orang. Tentu yang belum lahir kembali ilahi ya. Hukumnya adalah Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Yes, patung beraneka bentuk, bisa duit, bisa jimat, bisa rapalan. Lanjut. Yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yes, lanjut. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes. Jadi dosa nggak ada, anak kecil bersih. Yes. Tetapi hutang maut bisa terjadi karena orang tuanya, bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya. Ya, saudaraku yang kekasih, 4 keturunan. Maka ada yang terjadi anak kecil mati, tubrukan, dan lain-lain. Tadi udah dikatakan. Bisa membunuh dengan pedang, dengan segala macam. Dibunuh, keguguran. Bisa terjadi karena iblis berhak memasukkan, perhatikan baik-baik. Seorang yang memiliki hutang maut, baik bayi maupun orang tua, iblis berhak memasukkan
roh si manusia di dalam kerajaan maut, dan tubuh alamiah si manusia dimasukkan ke dalam yang disebut sebagai maut atau nasib buruk. Ya, berbagai nasib buruk. Berbagai nasib buruk, baik nasib buruk rumah tangga, nasib buruk penyakit dan kematian, gila, nasib buruk ekonomi, kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan. Ini bisa terjadi. Ya, tentu ada apa bangkrut keusahaan, dan apakah itu dari iblis? Belum tentu. Nah, bisa juga karena hukum sebab akibat, ulah si manusia. Yang kita bicarakan adalah khususnya hari ini kematian dini. Berhak mengambil nyawa manusia, tadi sudah dibaca. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, kita akan membahas yang hari ini bagian pertama adalah bagaimana ABC kematian dini. Nanti menghindarinya secara detail yang mendatang, tetapi nanti akan kita bahas poin-poinnya atau faktor-faktornya. Apakah kematian tubuh alamiah? Kematian tubuh alamiah. Ya, kenapa? Why? Who? Kematian tubuh alamiah ada dua yang dapat membunuh manusia. Yang pertama adalah kehendak Allah bagi orang-orang yang mengenal dan dikenal oleh Allah. Manusia-manusia yang namanya tercantum dalam buku kehidupan. Manusia-manusia yang menjadi murid Tuhan. Artinya Allah ikut campur tangan langsung. Menggembalakan, menjewer, dan bisa saja mengambil nyawanya. Jelas? Yang kedua adalah rencana iblis atau rencana yang dilaksanakan oleh roh-roh jahat atas manusia-manusia yang tadi di dalam maut dan kerajaan maut. Manusia yang memiliki dosa membawa maut, atau apa yang disebut hutang maut. Iblis memiliki atau berdasarkan hukum dosa dan hukum maut memiliki hak mengerjain dengan sadis manusia-manusia yang ada di dalam maut dan kerajaan maut. Tentu saja ada tadi sampar, dibunuh dengan pedang, ada yang namanya hukum sebab akibat. Kalau saudara tinggal di pantai, kemungkinan besar bisa kena tsunami, itu hukum sebab akibat. Kalau saudara minum obat-obatan, para ibu yang hamil minum obat-obatan sampai ini, bisa terjadi anaknya mati muda. Maksudnya bisa keguguran dan segala macam. Tapi tentu saja keguguran dari Tuhan tidak ikut campur tangan bagi manusia yang keguguran, karena Allah tidak membunuh manusia yang tadi, kecuali yang memiliki atau mengenal dan dikenal atau murid Tuhan yang digembalakan Tuhan. Yang di luar itu yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan dapat dibunuh melalui hukum sebab akibat atau hukum alam. Ya kan? Kapan saja, di mana saja, kapan sih kematian dini akan terjadi? Kapan saja, di mana saja, ya kan? Dapat menghampiri kematian si manusia. Yang pertama, kalau kematian manusia disebabkan oleh si manusia digembalakan oleh Allah, ya, secara pribadi, maka kalau terjadi rohnya itu, rohnya sangat disayang loh kalau orang yang digembalakan Tuhan.
Maka ketika rohnya itu tidak produktif ilahi, tidak berprestasi ilahi, nganggur, maka roh-roh jahat bisa masuk dan membunuh dia, dan atau sebelum roh-roh jahat masuk dan membunuh dia, Tuhan mengambil nyawanya. Ya, Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Padahal rohnya mati. Tidak beraktivitas. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kerja untuk Tuhan harus sempurna. Kalau tidak, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Yes, turutilah itu dan bertobatlah. Saudaraku yang kekasih, Pak Matius usianya 76 beberapa hari yang lalu. Yang perlu Pak Matius sampaikan adalah bahwa Pak Matius sudah 3 kali harusnya mati. Tahun 96 karena sakit jantung, ya harus dibaloning di Amerika atau di Eropa. Indonesia belum bisa waktu itu. Maka saya tanya Tuhan, karena teman saya akrab, ya saya kuliah di ekonomi, dia kuliah di kedokteran, mengatakan bahwa Dongan, saya namanya Dongan pada waktu itu, jantungmu bermasalah. Saya sampaikan, Ruth, kamu jangan ngawur, jangan mentang-mentang kamu ahli jantung dari dokter jantung, ahli jantung dari Cina saja 2 tahun dia, dan sekarang doktor. Saudaraku yang kekasih, dia katakan, udahlah tak kasih kata belece untuk ke Singapura, nanti dikirim ke Amerika atau Eropa. Saya tanya Tuhan, benarkah saya sakit jantung? Tuhan mengatakan iya. Dan saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Tuhan katakan, saya tanya bagaimana follow up-nya? Tuhan katakan pakai kaos kaki dan layani aku, layani aku dan pakai kaos kaki. Sampai hari ini saya pakai kaos kaki, saudara. Kecuali mandi. Nah, saudaraku yang kekasih, 2 tahun kemudian saya jumpa dengan Rudy juga lagi sakit jantung malah, dan di rumah sakit Sumberwara. Saya tanya saya dipanggil, saya kemudian berjumpa dengan Rudy. Dia bilang, Dongan sudah periksa lagi baloning kamu di Amerika apa di Eropa? Saya bilang saya tidak di baloning. Kok? Nggak mungkin kamu masih hidup 2 tahun tidak di baloning karena itu, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, itu yang pertama. Seharusnya saya udah mati. Yang kedua, ketika saya ditubruk oleh truk tronton pada usia 50 kurang 1 hari. Saya ditubruk dan cuman licet sedikit. Saya ngamuk sama tukang supirnya, supir truknya. Saya turun saya pas kebetulan di pom bensin, saya di samping mobil saya, dan kemudian saya kejar dia yang berhenti. Memang ternyata remnya belum, dan dia nubrukin ke pagarnya pom bensin. Akhirnya saya bilang, turun! Galak juga saya ya, turun! Kemudian dia kaget, lalu dia mau turun, saya ke samping supir, belah kanan. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, siapa kamu? Saya menjadi lemas, ya bukan karena sakit, karena saya ditegur Tuhan. Akhirnya orangnya turun, saya
salamin dia. Justru saya yang minta maaf. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, dia juga kaget kok saya cuma licet kok ini. Yang ketiga juga ketika suatu hari saya nyaris mobilnya tinggal segini ketubruk truk tronton juga kebetulan ada di jembatan, kemudian mobil kami di seberang jembatan dan mobilnya nyelonong, nyaris saya pas sebelah kanan tinggal segini. Dia mau balik ke kiri, mau dibanding setir ke kiri jurang, lalu ke kanan ke mobil kita. Jadi tidak ada pilihan lain karena jalan sempit. Saudaraku yang kekasih, di dalam mobil itu bulan ada 6 orang, yang 2 calon dokter, dan mereka berteriak, "Tuhan tolong, tolong," katanya. Saya belum menikah, katanya. Saya cuma berdoa, refleks berdoa, dan ternyata truknya terbalik kira-kira 15 meter. Saya turun, saya mau foto, yang punya mobil kebetulan ibu-ibu, dia bilang, udah, ayo, naik Pak Matius, ayo. Saudaraku yang kekasih, tentu masih ada. Keempat, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bagaimana sudah pernah saya ceritakan apa yang disebut sebagai usus buntu yang harus dioperasi. Ya, saya mendaftarkan dapat BPJS, dapat dokter senior, saya udah senang. Dokter seniornya di rumah sakit swasta yang bagus memeriksa, terus saya mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor 7. Berapa hari Pak? Ini ya nanti ditunggu Pak dipanggil, berarti 7 hari. Dan ternyata 7 hari baru dipanggil. Tiba-tiba anak saya dan istri saya menyeret saya untuk pindah ke rumah sakit PMI, dan kemudian kami dilayani di sana. Walaupun harus ngantri, saudaraku yang kekasih, oleh dokter yang saya anggap junior. Kalau yang tadi dokter senior, junior. Tetapi dia bilang, Pak, kita berdoa dulu. Luar biasa. Setelah berdoa kami dioperasi, dan kemudian ternyata sudah pecah usus buntunya. Karena saya cuman di anestesis paru aja, jadi saya sadar. Wah, mereka agak ini, dan kemudian operasi selesai. Cuman ditambahkan, harusnya operasi besar, cuman ditambahkan 2 cm, dan kemudian habis ini, ayo kita berdoa, saya bilang. Oke dokternya, dan sekarang menjadi sahabat saya. Saudaraku yang kekasih, dokternya bilang, baru kali ini Pak Matius, usus buntu yang Bapak yang udah pecah itu menjadi satu gumpalan doang itu nanahnya, sehingga langsung bisa disedot. Tuhan beracara untuk melindungi siapapun dari kematian dini. Amin. Sekarang saya sampaikan, ya, bagi iblis CS, kalau tadi Tuhan akan menggembalakan saudara. Kalau saudara baik-baik saja sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, maka saudara akan dikelola oleh Tuhan. Amin. Bagi iblis CS, manusia-manusia yang berproduktif maut. Orangnya yang berproduktif maut artinya yang menjadi anak buah, yang manusianya mau menjadi anak buah iblis, melakukan kejahatan, memberitakan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia akan usianya kan panjang. Maka orang bilang, itu orang jahat kok malah usianya panjang. Iya, iblis tidak mengambil dia
sejauh dia berproduktif maut. Sebaliknya manusia-manusia yang kemudian tetap berbuat baik dan seterusnya. Saya mengenal kiai yang sangat baik, kecelakaan di Bandung. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia walaupun perbuatannya baik tetapi memiliki hutang maut, iblis berhak membunuhnya. Amin. Iblis berhak membunuhnya. Ya, berhak apa yang disebut memenjarakannya. Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Iblis menentukan nasib si manusia yang memiliki hutang maut. Mau ditawan, diperpanjang usianya tapi ditawan. Supaya kerja untuk iblis. Maka sebaliknya bisa dibunuh kalau orang itu kemudian malah berbuat baik. Berarti kan rumusnya, ya. Jadi bukan Allah, itu kehendak Allah meninggal dan seterusnya. Nah. Saudara harus meletakkan pada proporsi ilahiynya, pada kebenarannya. Lalu bagaimana? Saudaraku yang kekasih, prosesnya ya, bisa dibunuh dengan pedang karena prosesnya iblis mengambil damai sejahtera dari si manusia. Itu yang terjadi. Orang-orang yang memiliki hutang maut, Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Ya, mereka saling membunuh. Itu yang terjadi. Ya, lalu dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Pedang yang besar. Tadi Lucifer bisa membunuh dengan pedang. Saling membunuh, baik itu manusia pribadi dengan pribadi. Ya, kemudian pembunuhan massal, genosida yang dilakukan sekarang, ya, oleh orang Yahudi kepada bangsa Palestina di Gaza contohnya. Saudaraku yang kekasih, diambil damai sejahteranya. Maka ketika pertama kali, siapa yang pertama kali manusia membunuh? Kejadian 4 ayat 3. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Kain mempersembahkan sebagian. Ayat 2 dulu deh. Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya, dilahirkannya lah Hebel, adik Kain, dan Hebel menjadi gembala kambing domba. Hebel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Tapi bukan soal profesi nih ya. Cuman soal apa yang terjadi pada pembunuhan pertama di muka bumi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagian dari hasil tanah itu, berarti kan sebagian. Lanjut. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Habel juga mempersembahkan persembahan sebagai korban kepada Allah dari anak sulung kambing dombanya. Yang paling top, anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan maka Tuhan mengindahkan Hebel dan korban persembahannya itu. Itu dia. Tuhan mengindahkan Hebel yang totalitas melakukan memuliakan Tuhan. Lanjut. Sampai sekarang tetap ya, walaupun saudara bukan gembala kambing,
Lanjut. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkannya. Asal-asalan. Asal-asalan. Lanjut. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Lanjut. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Lanjut. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harus berkuasa atasnya. Lanjut. Kata Kain kepada Hebel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Hebel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi pembunuhan pertama Kain kepada Hebel, atau Hebel dibunuh Kain, adalah di padang, saudara. Di Sumatera Barat ya. No, di padang. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa itulah yang terjadi atas manusia yang karena saudara dan saya buatan Allah, ciptaan Allah, maka utamakanlah, totalitaslah untuk melakukan perbuatan baik vertikal, yaitu mempersembahkan totalitas yang saudara miliki. Amin. Sehingga dipedulikan Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, lalu manusia yang memiliki hutang maut dibuat agar bernasib buruk. Sehingga si manusia marah kepada Allah atau menghujat Allah, menghujat Tuhan Allah. Seperti Ayub yang pada awal-awalnya menghujat, lebih baik saya tidak dilahirkan, bla 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 bla. Padahal Ayub adalah orang yang sangat baik, tetapi ketika dikerjain habis-habisan oleh iblis, maka yang terjadi adalah bahwa Ayub marah, menghujat Tuhan Allah. Atau orang-orang kemudian ada yang tadi ya, ada orang ya yang mengatakan bahwa ya sudah, saya terimalah kalau emang ini yang Allah inginkan. Ini karena Allah inginkan maka saya terima. Bagus. Tanpa mengerti kebenaran tapi mengimani. Bagus. Tetapi lebih banyak orang yang kemudian menghujat Tuhan Allah. Seluruh nasib burukku dikendalikan, didalani oleh Allah. Itu yang terjadi. Maka saudaraku yang kekasih, lihat, tengok diri sendiri. Apakah Anda merupakan manusia-manusia yang menghujat Tuhan Allah? Maka itu sudah awal pertama kerja untuk iblis. Bisa saja saudara malah diperpanjang oleh iblis, nggak disikat. Tapi begitu saudara berbalik, sikat. Ada lagi yang mencari perlindungan bohong kepada iblis. Ya, karena sakit penyakit mereka pergi ke dukun, mereka mencari kesembuhan yang bukan medis. Kalau medis nol. Tetapi kalau kepada iblis minta perlindungan minus. Ya, Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Itu yang terjadi banyak orang yang punya hutang maut. Iblis menyodorkan supaya orang itu bertambah hutang mautnya. Dan itu yang terjadi mengerikan, karena kalau mati masuk alam maut, siksa kubur. Bagaimana cara menghindari? Oke, kita jumpa lagi yang mendatang untuk membahas
giat menghindari kematian dini yang direncanakan iblis. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah memberikan kebenaran-kebenaran ilahi. Mari Tuhan Engkau memeteraikan untuk kami bahas selanjutnya tentang menghindari kematian dini dalam Kristus Yesus. Sampai serahkan anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Salam.